aktif. Sekarang ini nggak ada. Dan kalau ada informasi itu nanti. Saya Sofia Pratiwi Sultana. Saya dari Universitas di Medan. Saya dari jurusan Pendidikan Masyarakat. Saya Naila Nafisa Julfa, Ibu, sama dengan ini dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Masyarakat. Tinggal di mana kalian? Saya tinggal di Medan Magelang. Di tempat apa tadi? Tasya. Tasya. Jinjai. Si tadi. Medan LPT ya, Ibu. Di mana? Pasar 4, Ibu. Iya. Menanyakan beberapa pertanyaan tentang dinamika kelompok dalam lingkungan sekolah atau juga SKB ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana menurut Ibu bentuk kerjasama antar biasanya rekan-rekan di sini antara rekan dalam menyelesaikan tugas dan kegiatan di SKB ini? Sama semangat. Misalnya baik, bagus, saling bantu, saling support, saling kerja baik, kerja sama, saling tolong menolong. Di sini rekan-rekan itu atau Ibu sendiri ada nggak gitu pembagian tugas tertentu kalian dalam membantu SKB ini? Sebagai tugasnya ya mengajar sesuai dengan bidang yang dikatakannya. Misalnya jadi PKN, itu ada guru PKN, ada guru matematika, ya mereka mengajar sesuai dengan bidang. Dalam sekolah biasa, kalau biasa kan ada mata pelajaran PKN, jadi bahasa Inggris sama. Kita kan formal, sama. Kalau manfaat yang Ibu rasakan seperti kerjasama antar rekan apa manfaat? Manfaatnya terbantu-bantu. Kan kalau memang kalau nggak ada guru-gurunya kami kan kewalahan mengajarnya, nggak bisa sendiri kan, ya harus ada guru-guru kami rekrut dari luar. Bisa. Kendala atau masalah antar rekan ada nggak Bu? Atau bagaimana cara mengatasinya? Misalnya satu rekan dia tidak bisa datang hari ini. Kalau seandainya gurunya tidak datang, mereka WA beritahu, atau terlambat, saya tidak ngajar. Nah, jadi guru yang tadi masuk siang kita ngobrol mati. Atau satu misalnya terlambat, saya terlambat ya karena macet, karena banyak sukses, karena ada demo yang terlewat, kita yang masih menghentikan. Bagaimana Ibu apakah pernah memberikan tugas yang menggunakan kerja kelompok kepada siswa? Tugas kelompok. Misalnya kita kasih tugas mereka, ada beberapa soal kerjakan tugas kelompok. Misalnya lagi misalnya apa ya, PPKN lah misalnya, nah, mereka kerja sama. Misalnya membuat daftar nama-nama, misalnya nama-nama menteri, mereka cari kan. Sebenarnya sekarang itu kalau keterampilan sekarang mereka belajar membuat karya, itu kita bikin kelompok supaya memperingat biaya juga. Orang kan agak berat biayanya. Nah, kalau kerja kelompok mereka kan agak ringan, cari barang bekas misalnya. Ibu memilih kan itu siswanya Bu ada berbeda-beda tingkat kemampuannya. Nah, itu memilih kelompok dari mereka itu apakah seperti apa nih? Berbeda-beda tingkat kemampuannya atau berbeda-beda minatnya? Sekarang kan metode pembelajaran itu terkenal dengan pembelajaran mandiri, pembelajaran mandiri. Nah, PM itu sekarang juga ada pemerintah. Itu kita lakukan mereka. Dari sistemnya itu mengajar seperti normal lagi, semua menghadap guru kan. Tidak lagi kita bikin secara kelompok. Nah, dalam kelompok itu mereka sudah berpengalaman antara yang agak rendah, lebih kita sebutkan supaya yang lebih pintar bisa mengajar yang agak rendah. Jadi agak rendah yang ini terbantu. Itu. Bagaimana Ibu memastikan semua anggota kelompok itu ikut berpartisipasi? Jadi kayak di dalam satu kelompok itu bukan hanya satu atau dua orang saja yang ikut mengatasi kerjaan kelompok itu. Kan kita lihat langsung, observasi langsung, jadi kita tahu kan. Ya, karena kita terjun langsung, jadi kita tahu bagaimana hasil mereka. Mengawasi juga mereka. Iya. Ibu, apakah Ibu membagi kelompok itu pekerjaan mereka terasa lebih mudah atau lebih bagus individu gitu? Terus lebih mudah. Segala sesuatu yang kalau dikerjakan bersama kan, yang berat jadi ringan kan. Berat sama dipikul, ringan sama Menurut Ibu, kerjasama yang baik antar guru berpengaruh nggak sama motivasi belajar antar siswa? sekarang. Kalau gurunya nggak kerja sama, bagaimana motivasi anak didiknya kan? Kan baru pulang dari gurunya dulu, baru ke anak didiknya.
baik lagi kerja, bisa lebih kreatif lagi. Itu saja pertanyaan dari